Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mulia dengan NIM 231073021 kelas 2B D3 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang operasional clearing dan operasional transfer, serta operasional dan akuntansi kartu bank, debit dan kredit, payment point, dan bank garansi. Di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu operasional clearing dan operasional transfer. Di sini pengertian operasional clearing yaitu clearing adalah fasilitas perbankan yang digunakan untuk mempermudah perhitungan utang dan piutang sebuah bisnis. Clearing terdiri dari beberapa jenis dan mempunyai 4 sistem sekaligus. Menurut KBBI, clearing mempunyai arti penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. Clearing adalah metode pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lainnya yang tidak dapat langsung diterima oleh pihak yang berhak, melainkan harus menunggu selama 2-3 hari kerja setelah proses clearing diajukan. Metode pembayaran ini biasanya dilakukan untuk menuntaskan utang-utang piutang dalam bentuk obligasi, surat dagang maupun surat berharga jangka pendek. Tarif yang dikenakan atas transaksi clearing berkisar antara 5.000 sampai 15.000 karena butuh waktu 2-3 hari kerja untuk proses transfer. Metode ini tidak cocok digunakan untuk menyelesaikan transaksi online shopping. Yang kedua yaitu kita membahas tentang jenis-jenis clearing. Ada 3 jenis clearing yang ada di perbankan, yaitu clearing manual. Di mana clearing manual ini adalah proses clearing yang dilakukan dengan menghadirkan petugas clearing di suatu tempat yang disediakan oleh penyelenggara clearing dan melakukan pertukaran warkat clearing secara manual. Secara teknis, pelaksanaannya clearing dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang di antara bank peserta clearing secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat clearing untuk memperluas lalu lintas. Pembayaran dengan cara giral. Clearing manual secara sederhana yaitu sebagai berikut. A. Dicatat dalam list clearing sesuai bank peserta clearing. B. Nominal di list clearing dibuatkan rekapitulasi clearing. C. Atas penyerahan clearing dibuatkan billet clearing ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan. D. Menerima warkat penarikan clearing on hand dari bank lain beserta billet dari rekap warkat penarikan clearing. Yang ke-E yaitu clearing lokal adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah. Yang ke-F yaitu clearing antar cabang adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang bank peserta. Yang kedua yaitu clearing semi otomatis. Clearing semi otomatis adalah clearing lokal yang perhitungan dan pembuatan billet saldo clearing dilakukan secara otomatis melalui alat bantu komputer. Namun pemulihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta clearing. Yang ketiga yaitu clearing otomatis. Clearing elektronik atau otomatis adalah penyelenggara clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan billet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara.
untuk diteruskan kepada peserta penerima. Clearing elektronik dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu siklus clearing nominal besar. Di mana clearing ini untuk warkat yang nilainya 100 juta ke atas dan dilaksanakan melalui BRIL atau Team Gross Settlement System atau BLTGS atau clearing terdiri atas dua kegiatan pada hari yang sama, yaitu clearing penyerahan nominal besar dan clearing pengembalian nominal besar. Yang B yaitu siklus clearing nominal retail. Di mana clearing ini untuk warkat yang nilainya kurang dari 100 juta. Clearing terdiri dari dua kegiatan pada hari kerja yang berurutan, yaitu clearing penyerahan retail dan clearing pengembalian retail. Selanjutnya yaitu warkat clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah yang pertama yaitu cek. Cek adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cindera mata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank, penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk biliet giro Bank Indonesia BGBI. Yang ketiga yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT, di mana wesel bank untuk transfer adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat yaitu surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima yaitu nota debit. Nota debit adalah warkat uang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keenam yaitu nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme clearing. Dalam mekanisme clearing ini terdapat dua mekanisme yang harus diikuti oleh nasabah pengguna clearing, yaitu clearing penyerahan dan clearing pembelian. Kedua tahapan tersebut harus melalui yang pertama yaitu clearing penyerahan. Mekanisme clearing berjangka Indonesia yang pertama adalah mekanisme clearing penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar dan juga kantor atau warkat debit keluar. Warkat debit keluar adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya.
Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Yang kedua yaitu clearing pengembalian. Di mana mekanisme clearing berjangka Indonesia berikutnya adalah mekanisme clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit masuk. Warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Yang berikutnya itu yang akan kita bahas yaitu operasional transfer, di mana pengertian transfer itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu dalam keuangan. Dalam keuangan, transfer adalah pengiriman uang yang diterima oleh bank, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank. Transfer juga dapat diartikan sebagai pemindahan aset atau hak kepentingan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yaitu dalam ekonomi. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh satu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelapor lain. Yang ketiga itu dalam bahasa umum. Transfer berarti pindah atau beralih tempat. Transfer juga dapat berarti berpindah dari satu kendaraan atau jenis angkutan ke yang lain. Transfer antar bank merupakan salah satu layanan bank yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran atau transfer uang ke rekening yang berbeda. Biaya transfer yang dikenakan kepada nasabah berbeda-beda tergantung jenis layanan transfer yang dipilih. Di sini yaitu jenis-jenis transfer. Saat ini ada 4 jenis layanan transfer antar bank untuk bertransaksi, yaitu clearing atau lalu lintas giro atau LLG, real time gross settlement atau RTGS, transfer online, dan DFAST. Yang pertama yaitu clearing atau LLG. Clearing atau LLG adalah mekanisme transfer elektronik antar bank yang terhubung dengan Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI oleh Bank Indonesia. Sistem ini memiliki periode statement atau pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Secara sederhana, bank dari pihak pengirim uang akan memproses transfer ke SKNI. Kemudian BI akan mengumpulkan uang dalam sistem tersebut terlebih dahulu. Setelah proses dan waktu tertentu, SKNI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan sesuai jadwal dalam 1 hari. Lalu pihak bank akan mengirimkan uang ke rekening penerima. Karena itu, proses clearing dapat memakan waktu sekitar 2-3 hari kerja dan hanya dapat dilakukan di bank. Uang yang didapat dikirimkan dapat bernilai besar namun tidak lebih dari 500 juta per transaksi, tergantung pada kebijakan tiap bank. Yang kedua yaitu RTGS. RTGS adalah sistem transfer elektronik yang terhubung dalam sistem RTGS BI. Mekanismenya mirip dengan clearing. Perbedaannya pemrosesan pemindahan dana dapat berjalan secara real time alias tidak perlu menunggu hingga 2-3 hari kerja. Namun dengan catatan, transfer antar bank dilakukan setelah pukul 3 sore. Karena itu,
adalah waktu tutup buku sistem bank. Jika transfer dilakukan setelah pukul 3 sore, akan terjadi keterlambatan penerimaan dana oleh rekening penerima. Keterlambatan serupa juga dapat terjadi karena ketika transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan atau tanggal 30 atau tanggal 31. Sistem transfer RTGS juga dapat melakukan transfer tidak lebih dari 100 juta per transaksi dan hanya dapat dilakukan melalui teller bank. Yang ketiga yaitu transfer online. Transfer online atau real time online adalah transfer yang dilakukan secara real time dengan switching yang menghubungkan antar bank sehingga dana dapat langsung berpindah ke rekening penerima tanpa harus menunggu lama. Transfer online adalah aktivitas transaksi yang sering dilakukan masyarakat, seperti transfer dari orang tua ke anak, transfer ke saudara, transfer pembayaran belanja online, atau pembayaran transaksi dalam jumlah kecil. Transfer dapat dilakukan melalui internet banking atau mobile banking. Dengan limit maksimal transfer online ini 50 juta per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Yang keempat yaitu BFAS. BFAS merupakan metode transfer antar bank terbaru dari Bank Indonesia. BFAS merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail lebih cepat dan aman, namun dengan biaya yang lebih murah. Berbeda dengan transfer ke sesama bank yang bebas biaya, transfer antar bank dikenakan biaya yang cukup variatif gitu, tergantung pada jenis layanan yang digunakan. Biaya ini dikenakan pada pengirim dana. Yang ke A yaitu pada layanan clearing. Umumnya pemindahan dana antar bank akan dikenakan biaya berkisar antara 3.500 sampai 5.000 per transaksi tergantung dari kebijakan tiap bank. Pada layanan RTGS, memproses transfer antar bank akan dikenakan biaya berkisar antara 25 sampai 50.000. Biaya ini relatif mahal karena transfer antar bank yang dapat dilakukan secara cepat dalam jumlah yang besar. Pada layanan transfer online akan dikenakan biaya transfer sekitar 6.500 sampai 7.500 tergantung pada kebijakan tiap bank. Pada layanan BFAS akan dikenakan biaya sebesar 2.500 per transaksi. Untuk masalah tentang pembahasan operasional clearing dan operasional transfer, cuma segitu yang dapat saya sampaikan, yaitu untuk materi berikutnya yaitu operasional dan akuntansi kartu bank debit dan kredit, payment point, bank garansi. Di sini yaitu kita masuk yang pertama yaitu pengertian kartu bank. Kartu bank sendiri merupakan alat transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa pada pedagang eceran serta melakukan penarikan uang tunai melalui kasir atau ATM. Kasir bank atau ATM gitu. Jenis kartu bank dapat beragam gitu, antara lain kartu kredit untuk pembayaran, nantinya kartu debit untuk langsung menarik dana dari tabungan, dan kartu cek atau tabungan. Selain sebagai alat pembayaran, kartu bank juga berguna sebagai identitas saat menguangkan atau mencairkan cek. Berikutnya yaitu jenis-jenis kartu bank. Di sini ada yang pertama yaitu kartu debit.
Kartu debit yaitu kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN atau Personal Identification Number. Setiap kali nasabah membuka rekening checking, bank akan menerbitkan kartu debit yang terhubung dengan rekening tersebut. Pertama kali nasabah harus membuat PIN yang aman yang terkait dengan rekening tersebut. Saat nasabah menggunakan kartu untuk membayar barang dan jasa, nasabah akan diminta memasukkan kode PIN yang aman, kemudian uang akan secara otomatis dikurangi dari rekening yang terhubung. Di samping itu, kartu debit merupakan kode pembayaran elektronik yang digunakan untuk melunasi hutang akibat transaksi komersial. Kartu ATM bermagnet strip dan kartu ATM berchip merupakan dua jenis kartu debit yang saat ini banyak digunakan di masyarakat. Meskipun tampilannya mirip, kedua kartu ini tidak sama karena menggunakan teknologi dan langkah keamanan yang berbeda. Yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit sendiri yaitu adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit. Dalam melaksanakan pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan. Meskipun kartu debit membayar transaksi atau memberikan uang berdasarkan saldo yang dimiliki dalam rekening yang terhubung, kartu kredit memungkinkan nasabah untuk membayar hal-hal menggunakan garis kredit yang berputar. Jika nasabah melunasi pembelian saat tagihan jatuh tempo, nasabah tidak akan membayar bunga apapun. Jika nasabah tidak melunasi saldo, nasabah akan membayar tingkat bunga tahunan atau APR atas saldo yang dimiliki, kecuali jika nasabah memiliki penawaran tanpa bunga dari penerbit kartu. Yang berikutnya yaitu tujuan dan fungsi kartu bank. Kartu bank memiliki berbagai tujuan. Di antaranya, yang pertama yaitu kartu debit. Kartu debit berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan pembayaran. Kartu debit dapat digunakan untuk berbelanja di toko, menarik uang tunai dari ATM, transfer dana, dan lainnya. Kartu debit dapat digunakan di hampir semua supermarket, merchant, dan toko kecil. Yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembelian secara online maupun offline. Kartu kredit juga dapat membantu menjaga keamanan uang karena tidak perlu membawa uang tunai. Yang ketiga yaitu kartu ATM. Kartu ATM digunakan untuk melakukan transaksi keuangan di mesin ATM. Yang keempat yaitu selain kartu debit dan kartu kredit, ada juga kartu prabayar yang merupakan jenis kartu bank lainnya. Kartu bank memiliki berbagai fungsi seperti kartu debit. Kartu debit berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk bertransaksi. Kartu debit dapat digunakan untuk yang pertama yaitu pembayaran di toko, pembayaran online, penarikan tunai di ATM, transfer dana ke rekening lain, pembayaran tagihan,
pengecekan saldo rekening, pembayaran internasional. Yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai. Kartu kredit dapat memberikan keuntungan seperti reward point dan diskon khusus. Pengguna kartu kredit akan menerima tagihan bulanan dan memiliki waktu tertentu untuk melakukan pembayaran sebelum dikenakan bunga. Mekanisme penggunaan kartu bank dan akuntansinya. Mekanisme penggunaan kartu bank, baik debit maupun kredit, memiliki perbedaan cara kerja pencatatan akuntansinya. Di mana yaitu yang pertama di kartu debit. Mekanisme penggunaan kartu debit adalah dengan menggesek kartu di mesin edisi, lalu saldo di bank akan terpotong secara otomatis. Untuk keamanan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN saat melakukan transaksi. Yang kedua yaitu kartu kredit. Mekanisme penggunaan kartu kredit adalah dengan memberikan informasi kartu kredit kepada retail seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan CVV. Kemudian diverifikasi. Jika transaksi disetujui, bank akan mengotorisasi pembayaran dan mengirimkan sinyal ke retail untuk menyelesaikan transaksi. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi kartu kredit meliputi rekening administratif, penerimaan pendapatan komisi dan fee, relasi karena penggunaan kartu kredit, pelunasan pokok dan bunga, penambahan limit kartu kredit. Yang berikutnya kita masuk ke pengertian payment point. Payment point merupakan pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu. Biasanya giro memiliki suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Payment point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil, seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air, dan pembayaran kartu prabayar. Payment point disebut juga rekening titipan dan diartikan sebagai rekening bersyarat. Sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat. Di sini tujuan dan akuntansinya payment point yaitu yang pertama yaitu untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank. Yang kedua yaitu untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki hanya untuk mendatangi satu tempat saja. Yang ketiga yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat. Akuntansi pada payment point melibatkan proses penginputan data, pencetakan bukti transaksi, pengendalian internal, validasi transaksi, dan arsip dokumen untuk memastikan transaksi pembayaran dapat dipantau dan direkam dengan akurat. Yang berikutnya yaitu pengertian bank garansi. Apa sih bank garansi itu? Bank garansi merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Tujuan dan akuntansinya garansi bank. Tujuan bank garansi bagi bank yaitu yang pertama memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender.
Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Tujuan bank garansi bagi pemegang jaminan yaitu yang pertama memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjamin melalaikan kewajibannya. Karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa percaya antara pemberian jaminan yang dijamin dan yang menerima jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam hubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak. Akuntansi untuk bank garansi melibatkan proses penerimaan pendapatan pencatatan, jurnal transaksi, pengelolaan aset, kontingensi, validasi, dan laporan, arsip dokumen, serta aspek pajak untuk memastikan transaksi garansi dapat dipantau dan direkam dengan akurat. Baiklah, cuman segitu materi yang dapat saya jelaskan tentang operasional clearing dan operasional transfer serta operasional dan akuntansi kartu bank debit dan kredit, payment point, dan bank garansi. Maaf atas kesalahan dalam pengucapan saya yang mungkin masih terbata-bata. Di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.